Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah, perilaku orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada al-mas'alatul hadiyatu ba'dal mi'ah, permasalahan yang ke-101. Isdira'ul fuqara fa'atahum biqaulihi. Perangai orang jahiliyah itu merendahkan, meremehkan orang fakir. Maka Allah datangkan kepada mereka ucapannya, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajhah. Jangan kamu usir Muhammad orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan petang semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan perilaku orang jahiliyah itu isdira'ul fuqara. Apa makna isdira'ul fuqara? Intiqasuhum wahtiqaruhum wa taqlilu min sya'nihim. Jadi mengurangi, merendahkan, menganggap perkaranya itu perkara yang sedikit, meremehkan, menghina terhadap orang-orang yang fakir. Jamaah hormati, walihada manis min istira'ihim lil fuqara talabu minan nabi ayatrudal fuqara alladzina indahu. Termasuk peremehan mereka kepada orang fakir itu, mereka meminta dari Nabi supaya orang fakir itu diusir dari sisi Nabi SAW. Kami nggak mau kalau bergabung dengan engkau sementara orang fakir masih di situ. Mungkin kalau bahasa kita nggak level. Merasa sombong, merasa mulia kalau berkumpul dengan orang fakir, jatuh martabatnya menurut anggapan mereka. Ya, mereka mengatakan inna kubara'ana wa udama ana la yaliku bihim an yandamu ila haula'il fuqara'i wa yakununahum wa iyahum fi majlisin wahidin. Sesungguhnya pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami nggak layak bergabung dengan orang fakir.
Kalau mereka itu masih di situ, kemudian pembesar kami ikut di satu majelis, itu nggak pantas. Allah turunkan ayat, Muhammad jangan kamu usir orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Walaupun mereka fakir, di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia. Kapan saudara yang saya hormati merendahkan orang fakir, berarti masih terjangkiti sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah. Kadang ada, saya pernah kasih contoh. Seseorang mau sholat hari raya saja, itu dilihat tentang pesertanya. Kalau sing parkir di sholat hari raya itu mobil-mobil, mobil anyar-anyar. Wah, sholatnya di sana. Kenapa? Wong sugih mlumpuke nang kono. Tapi kalau misalkan yang parkir di sholat hari raya itu pit ontel kayak elek-elek gitu ya, lusuh-lusuh gitu, wis gah saya. Itu kumpulannya orang-orang fakir. Itu masih ada perangai orang jahiliyah. Nanti banyak ternyata. Kayak misalkan acara makan-makan. Itu nanti kayak walimah. Kalau walimah itu misalkan yang diundang hanya orang kaya saja, itu termasuk sejelek-jelek makanan. Yang hadir tidak berselera, yang berselera tidak diundang. Kan kalau orang fakir itu sudah siap-siap, sarapan sih rasa. Kenapa? Nanti teh, snack, sop, sego, es. Wis dihitung itu. Begitu urung metu siji itu, wah urung aja mulai sik. Tapi kalau orang kaya, teh, ngombene putihan. Snack, gorengan. Ora dipangan itu. Sop, wah iki mesti nganggo moto ini. Saudara yang saya hormati, enggak berselera, dicela dalam syariat. Dalam syariat. Ini hati-hati. Perilaku orang jahiliyah meremehkan orang yang fakir. Wallahu ta'ala alam, ini permasalahan yang ke-101. Kemudian 102. Ramyuhum atba'ur rusuli bi adamil ikhlas. Wa talabud dunya. Fa ajabahum bi qaulihi ma 'alaika min hisabi min syai'. Tuduhan mereka terhadap pengikut Rasul itu tidak ikhlas, hanya semata mencari dunia. Wong ora ikhlas, hanya semata mencari dunia. Maka Allah memberikan jawaban, bukan urusanmu hisab mereka sedikit pun. Jadi tuduhannya, apalagi kepada orang fakir. Orang fakir itu nggak mikir bener apa salah yang dibawa oleh Rasul. Wis pokoknya gabung wae supaya nanti dapat kecipratan dunia. Itu tuduhan orang-orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, lihat penjelasan dari Dr. Shalih Fauzan. Dari dokter ini kemarin siapa? Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Kata beliau, tuduhan pengikut Rasul tidak ikhlas mencari dunia. Ramyu ahlil jahiliyah, tuduhan ahlul jahiliyah kepada atba'ur rusul al-muttabi'ina lirrusul minal fuqara'i wad du'afa'i, dari orang fakir, dari orang yang lemah atau yang semisal dengan mereka, seperti yang disyaratkan oleh penyusun di permasalahan yang sebelumnya. Mereka remehkan, mereka rendahkan. Wa kanu yarmunahum bi adamil ikhlas. Mereka langsung tuduh enggak ikhlas. Jadi gabungnya dengan Rasul itu tidak ikhlas, hanya menginginkan urusan dunia. Ben itu sedekah, ben itu zakat. Jadi mereka masuk dalam agama Nabi itu talaban lidunya, talaban lil mal, talaban li riasah. Wa nahwa dzalika. Hanya semata mencari dunia, mencari harta, mencari kepemimpinan dan semisal dengan itu. Itu tuduhan kepada para sahabat. Kalau orang awam mungkin. Kapan itu ketemu orang gabung dengan perguruan, bolone akeh. Ngopo gabung kono? Wah, ngendi masalah, engko jak kroyokan gelem kok. Berarti karena hanya sekedar urusan dunia, ben bolone akeh. Saudara yang saya hormati, tuduhan mereka seperti itu dengan tuduhan tidak ikhlas. Jadi inna ma aradu biduhuli ma'anabi fi dinihi
Diulang lagi, hanya saja mereka masuk bersama Nabi dalam agamanya, aradu bidzalika dunya, semata dunia, lam yakunu bidzalika muhlisina, tidaklah mereka masuk karena ikhlas. Karena ikhlas. Allah bantah, ma alaika min hisabi min syai', bukan urusanmu hisab mereka sedikit pun. Hisab mereka sedikit pun. Saudara yang saya hormati, ayat ini juga ta'allaqa bil mas'alati lati qablaha, masih berkaitan dengan permasalahan yang sebelumnya. Kalau permasalahan yang sebelumnya kan meremehkan orang fakir dengan bahasa pembesar kami nggak level. Jadi kalau satu majelis dengan mereka enggak, usir Muhammad, baru nanti tokoh-tokoh kami baru mau ikut. Itu baru selevel. Baru selevel. Saudara yang saya hormati, meremehkan orang fakir, Allah turunkan ayat, jangan kamu usir. Yang mereka itu ikhlas. Ikhlas. Hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kasih rekomendasi yuriduna wajah. Justru orang fakir dari kalangan sahabat Nabi itu ikhlas. Ikhlas. Ala khilafin madda'ahu fihim ahlul jahiliyah, yang berbeda dengan dakwahan orang jahiliyah. Katanya mereka menginginkan dunia, menginginkan harta. Allah kasih jawaban, yuriduna wajah. Mereka malah ikhlas. Malah ikhlas. Ini saudara yang saya hormati yang pertama. Jadi menuduh pengikut Rasul menginginkan dunia tidak ikhlas, Allah bantah. Alasannya kedua, inna maqalataha ulai ahlul jahiliyah. Jadi ucapan maqalataha ulai ahlul jahiliyati fiha ulail fuqara'i annahum innama aradud dunya ajibah. Jadi tuduhan mereka orang fakir itu menginginkan dunia aneh itu. Kenapa dikatakan aneh? Li'anna niyatal insan bainahu wa bainallah. Niat seseorang itu kan rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita tahu? Kita nggak tahu. Lah kalau nggak tahu kok bisa ngomong? Niatannya itu bukan karena Allah, hanya menginginkan dunia. Apa kamu sudah belah dadanya? Apakah kamu sudah buka hatinya sehingga kamu tahu niatan dia? Aneh sekali menuduh sesuatu, saudara yang saya hormati, yang itu merupakan rahasia. Merupakan rahasia. Lah kalau seorang menuduh yang sesuatu yang merupakan rahasia, itu sama perangnya orang jahiliyah. Kan kadang orang nggak senang dengan seseorang yang mungkin dia nggak cocok, kemudian ke masjid ngaji, itu gurung golek bolo. Ya, dia ke masjid ngaji itu bukan karena Allah. Itu bukan karena Allah, itu perilaku orang jahiliyah. Bahkan kalau di masa Nabi, ketika ada sahabat yang infak banyak, pamer. Tapi kalau infak sedikit, sak klumprit, Allah nggak butuh, Allah maha kaya. Wis pokoknya dielek-elek saja itu. Itu perilaku orang jahiliyah. Lah sekarang banyak itu orang-orang yang memiliki perilaku seperti itu, mengurusi urusan berkaitan dengan niat. Saya pernah ngisi di satu tempat pengajian akbar. Ya, sebelum ngisi itu diampirke di salah satu pengurus. Biasanya diombeni, kasih snack gitu ya. Kasih makan. Ya, pas ngobrol di situ itu ada salah satu. Anggere ustadz ki bahas tentang sedekah, kuwi ustadze miskin. Ben disedekahi katanya. Tapi kalau ustadz tuh bahas tentang sabar, kuwi ustadze sugih. Ya, ben ora dijeluki dana sumbangan katanya. Loh iki bapak ini kok ngerti hati orang ya? Kok tahu hati orang? Ya, urusan seperti itu. Padahal dia termasuk bagian daripada mungkin panitianya. Ini hati-hati ini. Perilaku orang jahiliyah. Urusan hati siapa yang tahu? Itu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Kecuali kalau dia ngomong. Saya sengaja seperti ini. Ada kemungkinan. Ada alamat-alamat, baru bisa. Tapi kalau enggak, niat itu bainahu wa bainallah. Hisabu 'alallah, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di masa Nabi, ada sahabat namanya Usama bin Zaid. Ketika perang, ada orang kafir lari, ketangkep, ngucap la ilaha illallah, setelah itu tetap dibunuh.
Sampai kepada Nabi SAW, Rasul marah. Usama itu mengatakan, ya Rasul, dia itu ngucap itu karena takut pedangku. Apa kata Nabi? Apakah kamu sudah buka dadanya? Apakah kamu sudah tahu isi hatinya? Urusan hati gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Usama itu saking menyesalnya, dia katakan seakan-akan saya baru masuk Islam ketika itu. Seakan-akan baru masuk Islam ketika itu. Saudara yang saya hormati, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah katakan, ma 'alaika min hisabihi min syai' wa ma min hisabika 'alai min syai'. Tidak ada urusan bagimu hisab mereka, sedikit pun. Sedikit pun. Tidak ada urusan bagimu atas mereka sedikit pun. Saudara yang saya hormati, urusan hisab itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang menampakkan muslim, berikan hak keislaman. Tapi niat keislaman dia itu lillah atau bukan karena Allah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga an-nawaya ilmuha indallah. Niat itu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu tentang niat kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang yang nangis tulus, tapi belum tentu orang yang tidak menangis tidak tulus. Ada itu nangis tapi ternyata air mata buaya. Jadi setelah nangis kemudian orang terenyuh berakot. Ya, oh air mata buaya. Tapi ada orang yang kelihatan itu nggak nangis, nggak apa-apa, tapi ternyata tulus dari hatinya. Tulus dari hatinya. Niat ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai orang awam mengatakan dalam lautan itu diketahui. Tapi kalau dalamnya hati, siapa yang mengira? Dalamnya hati siapa yang mengira? Nggak ada yang tahu. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takallumu haula'il jahiliyin jahilina fi nawaya haula'i takallumun fima la ilma lahum bihi. Maka pembicaraan orang jahiliyah dalam niat-niat orang para sahabat itu pembicaraan yang tanpa ilmu. Lah kalau tanpa ilmu dia berbicara, salah. Tanpa ilmu dia berbicara, salah. Enggak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak Allah akan Subhanahu wa ta'ala mintai tanggung jawab. Wallahu ta'ala alam. Ada pelajaran tambahan wa bihadza yustafadu faidatun annahu la yajuzu lil insani ayyadahula fi nawayan nas. Maka dengan ini diambil faedah, gak boleh manusia masuk dalam niat orang, gak boleh. Karena niat itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak tampakkan kepada seorang pun, ya, gak ada. Illa alladzi ya'lamu ma fi sudur al-khabir. Kecuali zat yang mengetahui apa yang di dada itu, al-khabiru, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita nggak tahu, kemudian kita ambil hukum, kita ambil keputusan, keliru. Ojo, wira ikhlas itu, niatnya buruk itu. Ya kita kan nggak tahu, dohirnya saja. Kalau dohirnya orang baik, sampaikan baik. Kan kadang kita ini dibutuhkan oleh seseorang untuk misalkan menghukumi seseorang, menjelaskan seseorang. Ditanya, fulan ki piye toh? Ya kita dohirnya saja. Ya saya pernah beberapa kali itu ditanya seperti itu. Si fulan itu gimana? Ya sepengetahuan kami orangnya baik. Di balik itu wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam, kita tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Jawabannya seperti itu. Kalau mungkin misalkan sepengetahuan kita, sepengetahuan kami itu kurang amanah itu. Lah kok tahu? Oh dolan ning nggonku itu ngerti-ngerti HP hilang. Ya, setelah dilihat di CCTV, lah tribane kuwi no sing jimono. Saudara yang saya hormati, kita bisa katakan sepengetahuan kami tidak baik. Kenapa? Kami punya pengalaman. Kami punya pengalaman yang dohir saja. Tapi sekali lagi, urusan niat kita nggak boleh masuk. Ya, karena niat itu antara Allah dengan manusia, manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yatali'u 'alaiha illa alladzi ya'lamu ma fi sudur al-khabir. Gak ada yang tahu
atasnya kecuali zat yang mengetahui tentang apa yang di dada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak boleh masuk berkaitan dengan niat manusia. Seperti mengatakan hada niyatuhu fasidah, ini niatannya jelek. Au hada niyatuhu ghairu salihatin, ini niatannya tidak baik. Enggak. Kita tidak mengetahui. Hada la yuridu bil hadal amali ila riya'a, ini tidak diinginkan amalan ini kecuali pamer. La yuridu wajah Allah, tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Saudara yang saya hormati, urusan yang berkaitan dengan niat tempatnya di hati. Dan niat orang itu antara dia dengan Allah, baik maupun rusak. Baik maupun rusak. Makanya sekali lagi, kita hanya yang doir. Adapun sarair, rahasia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki wewenang. Memiliki wewenang. Kalau masuk dalam pembahasan niat orang, ya ini termasuk dalam perilaku orang jahiliyah. Jadi jangan menghukumi niat orang. Karena sekali lagi Allah Ta'ala alam itu rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali tadi kalau ada korinah-korinah, itu kalau nggak ikhlas. Dari mana kamu tahu kalau memberi nggak ikhlas? Lah kemarin saya lihat gembrendeng itu, ya gembrendeng grundel, setelah membantu grundel, berarti nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Tapi kalau enggak, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang saya hormati, hasungan seseorang itu menghisap diri, jangan menghisap orang lain. Seringnya orang kasihan kepada orang, enggak pernah kasihan kepada dirinya. Usake amale muspro. Lah kenapa? Orang ikhlas. Loh, kamu tahu dia enggak ikhlas? Enggak pernah itu, wah mesakne aku gitu. Kenapa? Saya kok bangga diri. Karena orang itu kalau memandang orang rendah, salah satunya merasa dirinya lebih. Merasa dirinya lebih. Selesai berkaitan tentang perilaku yang ke-102. 103. Dari perilaku orang jahiliyah itu al-kufru bil malaikati. Kufur kepada malaikat. Kufur kepada malaikat. Kufur kepada malaikat itu sawaun kana. Baik kekufurannya itu ya bihim min haitsu wujudil malaikati, bimakna an yajhada wujudal malaikati. Kufur dengan mereka itu bisa dengan mengkufuri wujudnya. Maknanya malaikat itu ada enggak? Enggak ada itu. Enggak ada. Apa ada orang punya keyakinan seperti itu kalau di masa sekarang? Banyak. Ya, dengan mengatakan malaikat itu enggak ada, yang ada kekuatan kebaikan. Kekuatan kebaikan. Makanya nanti ya, kalau di film kayak itu nanti ono wong, kemudian samping kanan kirinya itu ada kembaran dia. Sing siji rupane abang, sing siji rupane putih bercahaya. Ya, nanti sing putih bercahaya itu menghasung supaya ayo ning masjid, sijine ning kafe gitu loh. Ayo sijine maksiat, sijine enggak. Sijine ngejak ngombe es teh jumbo, sijine bekonang gitu. Ya. Saudara yang saya hormati mengingkari. Enggak ada. Yang ada itu kekuatan kebaikan sama kekuatan keburukan. Enggak meyakini adanya malaikat. Padahal malaikat itu makhluk tersendiri. Diciptakan dari cahaya. Diciptakan dari cahaya. Jelas Allah yang menciptakan. Yang kedua, yajhadu khasaisal malaikah, mengingkari kekhususan malaikat. Kan ada malaikat, misalkan malaikat Jibril memiliki 700 sayap. Satu sayap menutupi ufuk. Dia enggak percaya. Mosok sayap 700 men. Ya, terus dele nggon ngendi? Lah kita diperintahkan cuman iman kok. Cuman iman. Misalkan kekhususan malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Allah gelari sebagai utusan yang terpercaya, maka dia ingkari. Malaikat Jibril itu dunia risalah diberikan kepada Ali, malah diwehke kepada Nabi Muhammad, seperti orang Syiah. Itu perilaku orang jahiliyah. Atau i'ta'uhum minal khasaisi ma la yaliku bihim. Atau kalau enggak, mendatangkan kepada mereka pengkhususan yang tidak layak bagi mereka. Contoh, kalau orang jahiliyah punya keyakinan malaikat itu anak perempuan Allah, diyakini sebagai anak perempuan Allah. Wal iyadu billah. Ini kejinya mereka.
Mereka itu kalau punya anak perempuan dianggap aib. Makanya dikubur hidup-hidup di masa jahiliyah. Wis, memprihatinkan. Namanya orang nggak waras ya. Istrinya perempuan. Lalu terus nanti kalau anak laki-laki pengen nikah, sopo coba? Kalau anak perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi curangnya mereka sandarkan malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Nah itu kufur itu. Itu satu kekufuran. Keyakinan Allah punya anak, itu kufurnya sudah parah sekali. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian datangkan kekufuran yang sangat. Saking sangat kufurnya itu, hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung menyukur lulu lantak. Ini saking kufurnya keyakinan Allah memiliki anak. Ini perilaku ahli jahiliyah. Kembali, wa ahlul jahiliyati fihim fima yata'alaku bil malaikati anwa'un minal kufri. Orang jahiliyah berkaitan dengan para malaikat itu ada bermacam jenis kekufuran. Pertama, mengingkari para malaikat. Tadi nggak ada. Ya, walaupun nggak kelihatan kok. Nggak kelihatan karena alamnya alam gaib. Kayak kemarin yang di Masjid Ali itu ketika ada jamaah yang meninggal, itu kemarin ada yang gojekan, wah berarti malaikatul mautnya ndak ingi neng tempat wudu wis ngetutke ya. Sampai masjid itu berarti di situ pas kita sholat. Tapi kan nggak kelihatan. Kelihatan yang dedek no kita. Arab sholat, waduh, kayak putih-putih malaikat teko. Alamnya alam gaib kok. Orang jahiliyah mengingkari. Wa minal jahiliyun man ja'aluhum syuraka'a ma'allahi azza wa jalla fil ibadati. Termasuk perilaku orang jahiliyah itu menjadikan para malaikat sekutu bagi Allah dalam masalah ibadah. Kan mereka ada nyembah malaikat yang diwujudkan dalam bentuk patung-patung itu. Oh, ini cuman wasilah saja. Jadi nanti malaikatnya itu nitis di situ. Nyembah malaikat. Kemudian wa minal jahiliyun man qalu fi hakim annahum banatullah. Tadi sudah kita singgung. Orang jahiliyah itu bentuk kekufurannya mengatakan berkaitan dengan malaikat anak perempuan Allah. Padahal Allah diyakini punya anak, sangat kufur. Sangat kufur. Keyakinannya para malaikat itu anak perempuan Allah. Makanya orang kafir ketika menggambarkan malaikat perempuan cantik, duwe sayap, ora kelambenan. Gambaran mereka seperti itu. Karena keyakinannya para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ya, termasuk di gereja-gereja kadang ada kan kayak gadis-gadis kecil punya sayap, itu malaikat itu. Keyakinan mereka. Ini yang kedua contoh kekufuran. Yang ketiga berarti. Kemudian jamaah hormati, contoh yang keempat. Wala yakunu mu'minan bil malaikati illa man amana bihim. Jadi ini berarti tiga contoh. Tiga contoh. Semua itu kufur kepada malaikat. Padahal tidaklah seseorang dikatakan iman kepada para malaikat kecuali mengimani mereka. Mereka ada, iya. Diciptakan dari cahaya, ada. Mengimani nama-namanya. Namanya diimani. Mulai dari malaikatul maut, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Munkar Nakir, Raqibun Atid. Yang nama-namanya diterangkan, Malik, Ridwan, kita imani. Tapi kalau nggak ada dalil, jangan diimani. Termasuk yang berkembang pemahaman di masyarakat, malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Itu hadisnya lemah. Makanya Syekh bin Bas dan juga yang lainnya itu nggak bisa dipakai dalil karena hadisnya lemah. Yang ada namanya malaikatul maut, bukan Israel. Bukan Israel. Ini contoh. Nama-nama diimani. Sifat-sifat mereka diimani. Punya sayap. Senantiasa taat, tidak pernah maksiat, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perintah dilaksanakan dengan baik. Kita imani. Kekhususan mereka, tugas-tugas mereka. Karena ada dalam Quran dan hadis, ada malaikat yang ditugasi menyampaikan wahyu, ada malaikat yang ditugasi menanya di alam barzah, ada malaikat yang ditugasi mencatat amal. Semuanya itu kita imani. Kita imani apa yang tercantum di dalam kitab Allah, sunnah nabinya, ya, dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
fala yakunu mu'minan bil malaikati illa bidzalika. Seorang tidak dianggap beriman dengan para malaikat kecuali itu. Yakin ada. Namanya kita imani, sifatnya kita imani, kekhususannya kita imani, tugas-tugas mereka kita imani. Kita imani. Nah, saudara yang saya hormati, kalau seseorang jahada wujudal malaikah, mengingkari adanya malaikat, itu baru kufur. Tadi bahasanya rano, nggak ada malaikat itu, nggak ada malaikat itu. Katanya malaikatul maut teko, ada orang dalam kondisi sakaratul maut ditaruh di ruangan kaca tertutup rapat, siapkan kamera. Wah, apa itu rohnya metu itu digawa malaikat tuh ben ketok. Endi? Enggak ketok no? Iya, tidak kelihatan. Mengingkari adanya malaikat, menjadikan sekutu bagi Allah, diberikan kepadanya sifat-sifat khusus yang tidak layak. Tidak layak. Maka semuanya itu adalah kufur kepada para malaikat. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, kemudian kufur kepada malaikat itu sama dengan kufur kepada Allah. Makanya gak akan lurus iman seorang hamba kepada Allah kecuali iman dengan apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Rukun iman yang 6 gak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan. Iman kepada Allah, gak iman malaikat, kafir. Iman kepada Allah, para malaikat, gak iman kepada kitab, kafir. Nggak percaya saya, kitab itu turun dari sisi Allah. Kayak zaitun itu, pondok zaitun, begitu baca ayat Allah, bukan qala Allah tapi qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Itu seperti itu kufur, bisa murtad. Rukun iman 6 ini tidak bisa dipilih salah satunya saja. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, ning Rasul dia nggak imani, kufur itu. Jangankan ke Rasul, satu lah. Gimana? Kamu iman kepada Nabi Isa? Enggak. Kamu iman kepada Nabi Muhammad? Enggak. Itu bisa kufur. Karena Allah perintahkan untuk mengimani. Makanya Allah gandengkan iman kepada malaikat itu dengan iman kepada Allah dalam banyak ayat. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul dan apa yang Allah turunkan kepadanya dari Tuhannya, dan orang yang beriman maka mengimani. Jadi apa yang Allah turunkan, Rasul dan orang yang beriman mengimani. Amana billahi wa malaikati, iman kepada Allah dan para malaikat. Allah gandengkan keimanan kepada malaikat dengan keimanan kepada Allah, menunjukkan iman kepada malaikat itu iman kepada Allah. Siapa yang kufur kepada malaikat berarti kufur kepada Allah, sama dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menunjukkan pentingnya iman kepada malaikat, salah satu dari rukun iman. Rukun iman 6. Aslun min usuliddin, pokok dari pokok agama. Pokok dari pokok agama. Loh, kok bisa dikatakan pokok dari pokok agama? Loh, hubungannya sangat kuat. Ya, hampir semua ibadah kita melibatkan para malaikat. Kehidupan kita melibatkan para malaikat. Makanya disebut aslun min usuliddin. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad mengajarkan agama kepada para sahabat, ya Muhammad akhbirni anil iman. Muhammad kabarkan tentang iman. Kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Semua rukun iman 6 disebut. Demikian pula laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukanlah sekedar memalingkan wajah ke arah timur dan barat. Tapi kebaikan itu siapa yang iman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab dan para nabi. Makanya disebut aslun min usulil iman. Pokok di antara pokok iman, dan keimanan itu di antara iman kepada para malaikat. Namanya, kemudian sifatnya, kemudian jumlah mereka, tugas-tugas mereka, semua itu kita imani. Kita imani. Selesai permasalahan yang ke-103 ini dulu. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk perilaku orang jahil itu kufur kepada para rasul. Wallahu ta'ala alam. Demikian.
Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari perilaku orang jahiliyah sehingga kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin.